Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa fi suratil Bukhari, wala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumullahu yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Shadaqallahul adzim wa shadaqa 'ala rasulil karim. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi sempat oleh Allah, diberi selamat oleh Allah. Moga-moga itu bisa mengarah kepada ketaatan, karena apabila tidak, maka boleh jadi nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat itu adalah bentuk nikmat dalam bangkai atau bingkai istidraj. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Moga-moga nikmat Allah yang kita dapatkan, kesehatan yang kita diberikan oleh Allah, keselamatan yang Allah anugerahkan, bisa kita arahkan menuju ketakwaan minimal di hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mari dengan rasa syukur kita mengucap alhamdulillah. Tidak lupa selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu jebakan dalam sebuah kenikmatan, ada sebuah perangkat atau perangkap dalam sebuah kemewahan yang kita alami di alam dunia ini, yang itu disebut dengan istilah istidraj. Boleh jadi ini sebagai mawas diri darinya. Ini adalah sebagai pengenalan diri terhadap anugerah yang kita dapatkan. Karena kalau hari ini kita diberi nikmat, tapi tidak juga naik ketaatan. Berapa kali ulama katakan syawal bermakna tingkat irtifah. Oh, ketika di Ramadan, kemudian diberikan kemuliaan di Lebaran, tapi tidak nikmat di bulan Syawal. Apakah itu yang dimaksud dengan istidraj? Boleh jadi kita renungi kalimat-kalimat dalam khutbah singkat. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah bentuk tangguhan Allah yang Allah tangguhkan seseorang yang mungkin dikhatam oleh Allah, dicap, distempel oleh Allah dalam kalbunya, dalam safahnya, dalam basar. Dia sudah distempel oleh Allah, tapi Allah tidak tampakkan. Kalau ditampakkan mudah kembali, tapi dilalaikan. Melalaikan itu banyak cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya
kemewahan diberikan, kesehatan diberikan, urusan dimudahkan, tapi dia tetap lalai dari Allah. Inilah yang dimaksud dengan istidraj. Kalau hari ini kekayaan bertambah, tapi kok dia makin mikir, maka kekayaan yang dia dapatkan adalah perangkap nikmat dalam bingkai istidraj. Hari ini jarang sakit, tapi dia kok jadi sombong, mirip-mirip Fir'aun kira-kira begitu, atau mirip-mirip Qarun, diberi harta laris manis, dagangan laris manis, jabatan naik terus, tapi tak ingat Allah, dilalaikan Allah, jauh dari Allah. Maka itu menjadi istidraj, perangkap nikmat untuk membinasakan di hari kiamat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang berat. Kalau langsung ditegur alhamdulillah, maka salah satu makna musibah dalam diri adalah nikmat dalam wujud yang lain. Kalau kita diberi musibah masih syukur, ada takwa setidaknya, ada hikmat setinggi-tinggi, tapi itu untuk mengembalikan dari kelalaian menjadi ketakwaan agar terhindar dari perangkap jebakan istidraj yang membelalakkan mata ketika sudah terlewat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana berjalannya istidraj? Ada dalam hidup diberi karomah, ada dalam hidup diberi karomah. Kalau boleh dengan istilah yang lain, nikmat yang diberikan kepada orang yang lalai dari ketakwaan itu adalah bentuk karomah Allah, bentuk kemarahan Allah. Ibarat orang ngasih tapi dilempar, ibarat orang memberi tapi dihantamkan. Itulah pemberian Allah yang kita waspadai. Kalau kita merasa, oh saya tenang-tenang saja, tidak ada masalah dalam hidup, oh mungkin Allah ridha, mungkin Allah senang, mungkin Allah sudah sayang, tapi boleh jadi itu istidraj. Bagaimana membedakannya? Setidaknya ciri-cirinya bisa dikenali. Salah satunya, kalau dia bertambah rezekinya, kalau dia makin pikir, maka boleh jadi itu istidraj yang dia punya. Ada istilah bahwa rezeki pasti barokah, tapi kalau istidraj karomah, tidak ada rezeki yang tidak barokah. Sekalipun ada yang membedakan secara bahasa, oh rezeki adalah seluruh anugerah Allah, tapi kalau sudah membedah makna istidraj, mana anugerah Allah yang ziyadatul khair dimaknai barokah, itulah yang di luar daripada istidraj. Tapi kalau rezeki yang tidak barokah, banyak dapat tapi susah keluar, banyak dapat tapi kau makin pikir, maka ini karomah. Pemberian Allah memang, tapi tidak bermakna barokah, karena tidak ada ziyadatul khair di dalam rezeki yang diberikan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada orang diberi kesehatan jarang sakit, sebagaimana Fir'aun tadi. Lalu kemudian dia makin sombong, merasa hidup selama-lamanya seolah-olah tidak butuh sama orang lain. Maka ini makna istidraj dalam wujud yang berikut. Kalau hari ini kita tidak sakit, bukan berarti itu bukan pemberian Allah, itu pemberian Allah. Tapi apakah kita bisa menuju ketaatan kepada Allah? Itulah yang membedakan mana anugerah atau makna rezeki barokah, atau mana istidraj yang bermakna karomah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud dari sebuah tema? Apa maksud dari nikmat dalam bingkai istidraj? Teringat sebuah hadis Nabi yang kita waspadai, yang itu membuat kita terkejut di hari kiamat. Contoh, kita selesai Ramadan adalah malam, masih di bulan Syawal, tapi sudah diancam oleh sesuatu hadis Nabi. Apa ancaman itu? Satu ketika sahabatnya
sahabat ngaji sama Rasul. Rasul nanya sahabat, atadruna man muflis? Hai sahabat, kau tahukah siapa yang bangkrut itu? Sahabat coba jawab, qalu al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasul, mereka yang la dirham wala mata, mereka yang tidak punya harta, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Rasul jawab, qala innal muflisuna min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umat adalah mereka yang di yaumul qiyamah, mereka yang datang nanti di hari kiamat, di salatin dengan salatnya, wasiyatin dengan puasanya kemarin itu, wasakatin dengan zakatnya itu, tapi dia tidak sadar. Wayati, dan dia juga datang ternyata. Dengan apa dia datang? Qad satama hada wa safaqa hada wa akalama hada wa daraba hada. Dia juga datang dengan dosa-dosa yang dia tidak sadar. Dia pernah nyakiti, dia pernah nyombong, dia pernah ngambil hak, dia pernah menzalimi. Ini kebangkrutannya. Maka ketika kebangkrutan itu yang tidak dia sadar, seolah-olah lempeng saja hidup, seolah-olah lancar saja usaha, seolah-olah sehat saja jasmani. Dia tidak sadar, dia terlalaikan, terbelalak matanya. Apa yang dia alami selanjutnya? Wa yu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Itu orang yang kemarin Ramadan hebat, yang kemarin Syawal atau kemarin Lebaran hebat, lalu kemudian dia datang di hari kiamat dengan banyak yang menggerogoti amal-amalnya itu. Salah satunya yang dia lalaikan dari makna istighfar. Jemaah-jemaah yang dimuliakan dalam Allah, mudah untuk mengerti apa makna sakit, mudah untuk mengerti apa makna miskin ini, mudah kembali, mudah mengucap la haula wala quwwata illa billah, karena memang tidak ada daya upaya. Yang sulit, dia mampu marah tapi tak marah, dia mampu memberi tapi mau memberi. Yang itu yang sulit, dan itulah yang melalaikan dari nikmat yang kita dapat. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan mengerti makna istidraj, ada jebakan nikmat dalam makna istidraj itu. Semoga kita tidak binasa dengan keterlambatan yang disebut dengan ditangguhkan oleh Allah. Dia berikan dunia ini. Kita tidak usah sebut nama. Ada contoh berbagai macam di dunia. Ada di Amerika, dia mengikrarkan diri sebagai penyembah setan, penyembah iblis. Dia berani. Bahkan ada di Medan, dengar-dengar, Allah malam benar apa tidak. Contohnya, dia memilih dunia ini. Lebih jelas begitu ketimbang membaru bahwa seolah-olah dia beribadah, bahwa seolah-olah dia diberi nikmat, tapi ternyata bukan nikmat. Dia diberi laknat. Itu yang membahayakan kita, sehingga lalai dalam kehidupan, lalu kemudian terjerumus dalam keterlambatan, yaitu neraka yang abadi selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terakhir, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, yang ditakuti oleh para sahabat, bahkan sebagian para wali, para sufi, adalah ketika Allah sudah tidak mau menegur dengan musibah, tidak mau mengingatkan dengan musibah, tidak mau menghukum dengan musibah. Boleh jadi Allah sudah melupakan diri. Nauzubillah. Ada sebagian ulama, sebagian ahli sufi, sebagian ahli wali Allah, wali yang bersyidah, ketika dia diberi nikmat dia langsung girang gembira. Kenapa? Itu tanda bahwa Allah masih memperdulikan diri. Allah tidak membiarkan dalam istidraj yang berlarut-larut dalam diri. Ini makna lain dari musibah. Tetapi yang berat itu kan memang mengenali nikmat. Seorang
seperti Korun tadi misalnya. Korun dulu miskin, diajarkan Nabi Musa untuk mengelola emas. Dia kemudian kaya, dulu berjanji akan pakai tanah, tapi begitu kaya malah dapat tanah. Apa yang terjadi? Ditelan bumi dengan harta yang diagung-agung. Fir'aun tidak sakit, tidak diberi sakit, dikira hebat, padahal istidraj. Tujuan Allah tidak memberinya sakit agar dia dilalaikan dengan kesehatannya, dan itu yang lebih bahaya ketimbang diberi sakit yang lama, ketimbang diberi miskin yang berlarut-larut. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kadal fakru ayatuna kufra, memang kadang-kala miskin mendekati kafir, tetapi kalau mengerti makna di balik-balik bingkai-bingkai, balutan-balutan, bungkus-bungkus yang Allah sembunyikan dalam rahasianya, semoga itu bisa membebaskan kita dari kelalaian dengan istilah istidraj dalam amal sedekah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana untuk cara menghindari penyakit istidraj, atau setidaknya dari jebakan nikmat dalam balutan istidraj ini? Setidaknya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa yang diberikan, syukur dari makna yang diinginkan. Ketika orang diberi hartanya, oh itu dimaksudkan untuk dititipkan, jalankanlah, nafkahkanlah, berikanlah di jalan yang diridhoinya. Semoga terbebas dari jebakan istidraj kemarahan. Kalau diberi kesehatan, mumpung masih sehat, lakukan maksimal semampu kita dalam menuju ketaatan kepada. Kalau diberi sesuatu yang lain, mudahkan urusan. Semua kok serba lancar, semua kok serba enteng, gak ada hambatan dalam kehidupan. Jangan-jangan juga jebakan. Bagaimana mensyukurinya? Maka jangan lupa kita mensyukuri kemudahan itu dengan terus menambahnya, dengan terus meningkatkan amalnya, karena kemudahan diberikan Allah dalam keseriusan menuju ilallah. Man jahada fina lanahdiyana subula. Keseriusan, juhud kepada Allah itu bukti kemudahan yang diberikan, dan itu murni, bukan jebakan dari nikmat dalam wujud istidraj. Mudah-mudahan cara ini berlaku sebagai prinsip, sekalipun bukan teknis. Kita punya prinsip hidup bahwa kita ingin nikmat yang dilandasi dengan barokah ziyadatul khair, bukan karahah dengan laknat yang untuk mencelakakan di hari kiamat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya salah satu amal Jumat kita ini disebut dengan wasiat takwa ada. Dengan demikianlah pakar diri, mawas diri, warak dalam tingkat tertinggi dari semua yang merusak amal kita, dari semua yang melalaikan nikmat yang kita dapatkan, sehingga kita terbebas dari jebakan istidraj tadi. Mudah-mudahan Jumat yang berkah ini, sebagaimana makna berkah ziyadatul khair, menambah lagi manfaat-manfaat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, karena kita sudah arahkan menuju ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, kalau kita sudah mendapatkan ridho di alam dunia, semoga tinggal memberikan, Allah akan memberikan ridho dan memberikan bonus surganya di akhir kelak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita melakukan semuanya ini, semuanya adalah anugerah Allah. Semoga nikmat ini terlepas dari istidraj Allah. Semoga nikmat ini bisa menjadi wasilah syafaatul dunia minat dunia ila akhirat, dan semoga juga kita terlepas min syarri dunia wa akhirat insyaallah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal
hadisil ukhar hada kama sadaqan sadaqallahu aladzim wa sadaqa ala rasulillah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi wujudin sakri ruhina wa ruhihim wa bi wujudin sakri jasadina wa jasadihim innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma taqabbal imanana wa islamana wa ihsanana wa min kulli a'malina fi hadha al-yawm al-jum'ah al-mubarak innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma kabbir sinna wa da'af quwwatina Allahumma la ta'khudhna qawla al-waqti al-amanatu innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barakati syahr Syawal wa barakati yawm al-jum'ah al-mubarak yaghfir lana wa lahum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.